warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek dari mata kuliah Produksi dan Pengembangan Media Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Depi Ardianugraha, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imas Munah Munajah. Saya Reni Rismayanti. Saya Indri Maulina Adiananta. Saya Witri Maulida Fitria. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai alat peraga papan geontras atau papan geometri transformasi, di mana di dalamnya mencakup materi mengenai retrodi, refleksi, translasi, rotasi, dan juga dilatasi. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai secara singkat mengenai kegunaan dan fungsi dari papan geontras retrodi yang kelompok kami buat. Nah, sebelumnya mari kita mengingat kembali bahwa matematika merupakan mata pelajaran penting yang diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar karena berperan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, maka dari itu, dengan adanya perkembangan teknologi, pembelajaran matematika diharapkan lebih interaktif, menarik, dan visual melalui pemanfaatan alat peraga seperti yang kelompok kami buat. Maka dari itu, penggunaan alat peraga matematika merupakan solusi yang efektif untuk membantu siswa memahami konsep transformasi geometri secara konkret dengan secara visual. Nah, kemudian juga di sini terdapat fungsi dan kegunaannya, di mana papan geontras retrodi ini berfungsi untuk memvisualisasikan proses perubahan posisi dan bentuk pada bangun ruang. Kemudian juga dengan alat ini siswa dapat melakukan percobaan langsung terhadap objek-objek geometri untuk melihat bagaimana bangun berpindah, berputar, atau berubah ukuran, seperti refleksi, bagaimana pencerminannya, translasi, bagaimana pergeserannya, kemudian rotasi, bagaimana perputarannya, dan juga dilatasi, bagaimana mengubah, memperbesar, dan memperkecil ukurannya, seperti itu. Kemudian juga di sini di sisi lainnya ada kegunaannya dari papan geontras retrodi ini, di mana yang pertama sebagai alat visual memudahkan siswa memahami konsep transformasi yang abstrak menjadi lebih nyata. Seperti yang tadi saya katakan, di mana siswa bisa memahami bagaimana cara menggeser, cara dalam pencerminannya, dalam rotasinya, dan juga dalam dilatasinya. Kemudian juga meningkatkan keaktifan dan interaktif, karena siswa dapat memanipulasi langsung bangun pada papan dan mengamati hasilnya. Jadi siswa bisa langsung melihat secara jelas terhadap alat peraga yang kita buat mengenai hasil dari sebuah pencerminan bangun ruang, pergeseran, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang terakhir dapat menghubungkan teori dengan praktik sehingga siswa dapat melihat hubungan antara koordinat matematika dan perubahan posisi nyata suatu bentuk. Jadi yang tadinya misalkan bangun ruang berada di titik ini dan ini, nah dengan cara alat peraga seperti ini dapat membantu siswa memvisualisasikan bagaimana sebuah perpindahan, pergerakan, pergeseran, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari papan geotrans ini. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada alat, yaitu gunting, cutter, penggaris, pulpen, dan busur. Terus ada bahan, ada kertas magnet, papan triplek, kardus, banner koordinat, banner alas triplek, double tip, tali, stiker, dan cat akrilik. Yang kedua, memotong papan triplek. Potong papan triplek ini sesuai yang diinginkan. Ini kita memotongnya dengan 50 x 50. Yang selanjutnya ada melapisi papan dengan banner alas triplek. Nah, jadi papan triplek ini dialasi dengan banner alas ini. Terus selanjutnya ada menyiapkan bidang koordinat. Nah, bidang koordinat ini. Terus menempelkan banner koordinat ke kertas magnet. Jadi banner koordinat ini ditempelkan ke kertas magnet seperti ini. Yang selanjutnya ada menempelkan lapisan magnet ke papan triplek, yaitu lapisan magnet yang sudah ditempelkan ke papan banner koordinat ini dipasangkan pada papan triplek ini. Selanjutnya ada pemasangan label media. Pemasangan label media itu yang kayak ini tulisan papan geotrans ini, terus sama stiker-stiker ini yang sudah dilapisi dengan kardus. Selanjutnya ada membuat potongan
bangun datar magnetik seperti ini. Contohnya seperti ini. Ada bangun segitiga, trapesium, persegi, seperti ini. Terus memotong kertas magnet berbentuk garis yang digunakan sebagai garis refleksi dan garis rotasi seperti ini, seperti yang ditempelkan di sini. Terus selanjutnya mewarnai magnet titik sebagai pembeda. Mewarnai titik-titik ini, jadi ada di sini ada warna hitam, warna biru, dan warna hijau. Terus selanjutnya menambahkan rumus-rumus transformasi. Nah, tempelkan rumus-rumus ini yang sudah dicetak, ditempelkan ke papan triplek ini. Selanjutnya membuat wadah penyimpanan bangun datar. Wadah penyimpanannya ini. Terus selanjutnya menyiapkan dan mencetak QR kode sebagai panduan penggunaan alat peraga yang ditempelkan di papan geotrans retrodi. Terus selanjutnya menambahkan tali gantungan. Baik, di sini saya akan memaparkan penggunaan papan geotrans retrodi pada materi refleksi. Yang pertama saya akan menjelaskan penggunaannya pada refleksi terhadap titik. Misal di sini saya mempunyai titik 4,4. Kita taruh titik magnet yang berwarna hitam di titik 4,4 yang akan direfleksikan terhadap titik 6,4. Kita taruh titik magnet yang berwarna hijau sebagai cermin pada titik 6,4. Nah, untuk menghasilkan titik bayangan, di sini kita menggunakan sifat refleksi, yaitu jarak antar titik asal dengan titik cermin itu akan sama dengan jarak antara titik bayangan dengan titik cermin. Jadi di sini kita ukur terlebih dahulu jarak antara titik awal dengan titik cerminnya itu berapa satuan. Di sini kita hitung 1, 2 satuan. Berarti titik bayangannya juga ada 2 satuan dari titik cermin. Jadi 1, 2. Berarti titik bayangan di sini. Kita taruh titik magnet yang berwarna biru sebagai titik bayangan. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini misalkan saya mempunyai titik di 3,5 yang akan direfleksikan di titik 5,3. Nah, jika titik awal dan titik refleksinya itu gak sejajar atau kondisinya itu seperti ini, miring, maka untuk menentukan titik akhirnya itu atau titik bayangannya itu, kita harus lihat dulu titik awalnya itu berada berapa jauh di kanan atau di kiri dan berapa jauh di atas atau di bawah pada titik refleksi. Nah, kita hitung dulu jarak titik awalnya itu berada berapa jauh dari titik refleksi ini. Kita hitung di sini. Berarti titik A-nya itu berada sejauh 1, 2 ke kiri, terus juga 1, 2 ke atas. Berarti berada di 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Nah, berarti untuk titik cerminnya itu berada di 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Berarti titik cerminnya titik bayangannya itu ada di 1, 2 ke kanan dan 1, 2 ke kiri. Berada di 1, 2 ke kanan dan 1, 2 ke bawah. Kita simpan titik bayangannya itu di sini. Selanjutnya, misalkan saya mempunyai persegi panjang dengan titik A-nya itu ada di 3,2, titik B-nya ada di 3,5, titik C-nya ada di 7,2 dan titik D-nya ada di 7,5. Misalkan di sini saya akan merefleksikan bangun persegi panjang ini itu ke titik negatif 1,4. Nah, berarti untuk titik bayangannya itu kita hitung dulu jarak tiap masing-masing ini itu berada berapa sejauh dari titik refleksi ini. Kita hitung untuk titik A-nya itu kan ini. Sini kita hitung ada berapa satuan dari titik refleksi. Kita hitung di sini ada 1, 2, berarti ada 2 di bawah titik refleksi dan 1, 2, 3, 4 di kanan refleksi. Nah, berarti untuk titik bayangannya itu berada di 4 ke kiri dan 2 ke atas dari titik awal. Kita simpan. Berarti kita hitung dulu di sini 4 ke kanan berarti 1, 2, 3, 4 dan 2 ke atas. 1, 2 berarti ada di sini.
titik bayangan untuk titik A. Selanjutnya untuk titik B kita hitung berada berapa jauh, yaitu ada di 1 ke bawah, ada 1 di atas dan 1, 2, 3, 4 di kiri. Berarti untuk titik bayangannya itu ada di 4 ke kanan, 4 ke kiri, 1, 2, 3, 4 dan 1 ke bawah. Nah, untuk titik C kita hitung lagi, titik C-nya itu berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari kanan titik refleksi dan 1, 2 di bawah titik refleksi. Berarti untuk bayangannya itu berada 4 kiri dari titik refleksi dan 2 di atas dari titik refleksi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 ada di sini. Selanjutnya untuk titik D kita hitung berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ada di 1 atas titik refleksi. Berarti untuk bayangannya itu berada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 1 di bawah titik refleksi 1. Kita simpan titiknya di sini. Nah, selanjutnya jika sudah menemukan semua titik, kita gabungkan pakai bangun yang kongruen dengan titik awal. Nah, berarti persegi panjang yang berada di kuadran 1 ini direfleksikan ke negatif 1,4 menghasilkan persegi panjang yang berada di kuadran 2 dengan posisi titik-titik, titik A-nya itu ada di min 5,6, titik B-nya min 5,3 dan titik C-nya negatif 9,6, titik D-nya negatif 9,3. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penerapan pada refleksi terhadap garis. Di sini misal saya punya trapesium yang titiknya itu ada di 2,2, ada di 3,5, 6,2 dan 5,5. Misalkan di sini saya akan merefleksikannya itu terhadap garis X sama dengan negatif 1. Kita ambil saja ini garis sebagai garis refleksi. Nah, kalau untuk garis kita langsung aja hitung dari titik awalnya itu berapa ke garis. Nanti titik bayangan juga jaraknya berapa dari titik refleksi. Di sini untuk A kita hitung jaraknya ke garis refleksi itu ada 1, 2, 3, berarti titik bayangan juga ada 3. 1, 2, 3. Untuk titik B kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti bayangan juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk titik C kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titik bayangan juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk titik D 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayangan juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil bangun datar yang kongruen untuk dihubungkan di titik-titik ini. Nah, jadi hasil refleksi dari trapesium ini ke garis X sama dengan negatif 1 menghasilkan trapesium yang di sini. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu Y, berarti kita harus meletakkan garis refleksi ini itu berada di sumbu Y. Di sini misalkan. Nah, berarti bayangan juga kita hitung jaraknya itu dari ke sumbu ke garis ini berapa dan titik bayangan juga ada berapa jauh dari garis refleksi ini. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai persegi yang berada di titik negatif 1,2, negatif 1,5, negatif 4,2 dan negatif 4,5. Di sini saya akan merefleksikannya itu terhadap garis Y sama dengan X. Berarti garisnya itu ada di
sini. Kita simpan garis refleksinya itu di sini. Nah, langsung saja kita hitung jarak dari titik A ke garis ini berapa. Jaraknya itu ada 1,5, berarti bayangan juga ada 1,5, ini 1, berarti di sini. Untuk titik B, kita hitung jaraknya ada 1, 2, 3. Berarti bayangan juga ada 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk titik C berada di 1, 2, 3, berarti di sini juga ada 3, 1, 2, 3. Untuk titik D 1, 2, 3, 4 setengah, berarti ini setengah, ini 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Begitu pula dengan garis Y sama dengan negatif 1, berarti garisnya yang ada di sebelah sini, tapi refleksinya itu sama aja kayak sebelumnya, menghitung jarak antara titik awal ke garis refleksinya berapa, dan titik bayangannya juga berarti sama jaraknya itu dengan titik awal ke garis refleksi. Nah, untuk memvalidasi apakah hasil refleksi ini itu sesuai akurat dengan rumus, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerapkan materi translasi pada papan geontras ini. Nah, misalkan di sini saya memiliki bangun ruang, kita tempel di sini. Nah, otomatis di sini titik A-nya 2,2, titik B-nya 5,2, titik C-nya 5,5 dan titik D-nya 5,5. Nah, kemudian di sini kita akan mentranslasikan ke T 4,2. Berarti kita berpindah 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Berarti kita misalkan titik A nih ya, kan asalnya di 2,2. Kita geser sejauh 4, 1, 2, 3, 4 ke kanan, kemudian 2 ke atas, 1, 2. Nah, berarti titik A-nya itu di sini. Nah, sekarang untuk titik B, kita geser lagi 4 dan 2. 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas 2, 1, 2. Nah, di sini adalah titik B. Oke, sekarang kita titik C. Asalnya kan 5,5. Kita geser sejauh 4 dan ke atas 2. 1, 2, 3, 4 ke atas 2. 1, 2, berarti di sini titik C. Pintar. Kemudian yang terakhir yang titik D, kita geser sejauh 6, 4, terus ke atasnya 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2 di sini. Nah, kan udah terbentuk ya bangun ruang yang baru. Nah, maka kita tempel di sini bangun yang kongruen sama bangun datar. Nah, jadi bangun datar yang terbentuk di air yaitu di A 6,4, B 9,4, yang C-nya 9,7 dan yang D-nya 9,7. Baik, di sini saya akan memperagakan pada materi rotasi. Yaitu pertama ada alat bantu sebuah busur. Kita tempatkan di pusat titik 0,0. Nah, misal saya mempunyai titik di 4,3, tujuh koma tiga, dan di 4,6. Nah, ini menyerupai bangun datar segi 3. Nah, kita akan merotasikan ke 90 derajat berlawanan jarum jam. Pertama kita simpan alat bantu yaitu garis rotasi di titik pusat 0,0.
sejajar dengan titik yang akan dirotasikan. Misalnya ini titik A 4,3, kita akan rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Pertama kita lihat dulu sudut awalnya itu berapa. Nah, di sini sudut awalnya adalah 40 derajat. Nah, kita rotasikan 90 derajat berlawanan jarum jam. Jadi 40 ditambah 90 yaitu 130. Nah, kita rotasikan di titik sini. Nah, di sini ada titik B yaitu 7,3. Kita rotasikan juga sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini titik awal sudut awalnya itu 30 derajat, kita rotasikan 90 derajat, jadi 30 ditambah 90 yaitu 120 di sini. Nah, kemudian sama halnya dengan titik C yaitu 4,6. Kita rotasikan juga 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, titik awalnya adalah 60 derajat. Kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam yaitu 60 ditambah 90 jadi 150 di sini. Nah, kemudian sudah terlihat titik bayangan rotasinya yaitu di titik A awalnya itu adalah 4,3, kita dirotasikan 90 derajat menghasilkan titik negatif 3,4. Nah, titik B itu 7,3 dirotasikan, hasil rotasinya yaitu min 3,7. Nah, titik C yaitu 4,6 dirotasikan menghasilkan negatif 6,4. Dari titik-titik ini dihubungkan akan menjadi sebuah bangun datar segi 3. Nah, selanjutnya kita mempunyai titik pusat di A, B, yaitu titiknya itu negatif 4,2. Nah, di sini ada titik 1,3, titik A, titik B 4,3 dan titik C di 1,6. Nah, kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat negatif 4,2. Titik A kita rotasikan, awalnya sudutnya itu 15 derajat. Kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, jadi 15 ditambah 90 yaitu 105. Nah, titik B kita rotasikan juga, awalnya itu di 5 derajat. Kita rotasikan 90 derajat berawanan jarum jam, yaitu 5 ditambah 90 berarti 95. Sini. Kemudian titik C juga kita rotasikan dengan pusat dengan sudut awalnya itu 40 derajat. Kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, jadi 40 ditambah 90 berarti 120 di sini. Nah, jadi titik hasil bayangan rotasinya itu titik A yang tadinya di 1,3 menjadi di negatif 5,7 dan titik B di 4,3 menjadi negatif 5,10 dan titik C di 1,6 kita rotasikan, titik bayangannya itu di negatif 8,7
Nah, di sini membentuk bangun datar segitiga. Baik, di sini saya akan mempraktekkan papan geotans pada materi dilatasi. Nah, diketahui titik A-nya di 2,2, titik B di 5,2, dan titik C di 2,5. Nah, kita tempelkan bangun segitiga. Nah, dengan faktor skalanya 2. Nah, kan dilatasi itu adalah memperbesar atau memperkecil suatu bangun tanpa merubah bentuknya. Nah, rumus dilatasi adalah Ax, Y dikalikan dengan faktor skala dengan masing-masing titik. Nah, kita hitung A aksen adalah 2, A itu adalah 2,2. Nah, berarti A aksen 2,2 dikalikan dengan faktor skalanya 2, berarti 2 kali 2 berarti 4,4. Di 4,4 di sini. Terus yang B nya itu 5,2 dikalikan dengan 2 berarti 5 kali 2 10, 2 kali 2 4, berarti 10,4 di sini. Nah, selanjutnya yang C 2,5 dikalikan dengan faktor skalanya 2, jadi 2 kali 2 4, 5 kali 2 10, berarti jadi 10,4. Nah, kita tempelkan bangun yang sudah disediakan di yang sudah didilatasikan. Di sini. Jadi dilatasi dari bangun segitiga ini itu menjadi A aksennya itu 4,4, B aksennya menjadi 10,4, dan C aksennya itu menjadi 4,10. Baik, di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari alat peraga ini. Nah, kelebihannya itu dengan alat peraga ini siswa bisa langsung melihat perubahan posisi dan bentuk bangun datar saat dilakukannya refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Hal ini membantu mereka memahami bahwa bentuk bisa tetap sama, tetapi posisi dan arah bisa berbeda. Nah, kecuali pada materi dilatasi. Nah, di mana materi dilatasi ini hanya memperbesar dan memperkecil bangun datar, tidak mengubah posisi atau arah. Nah, selain itu pembelajarannya jadi lebih interaktif, di mana siswa itu ikut bergerak dan mencoba sendiri, bukan hanya mendengarkan guru. Nah, visualisasinya juga jelas, garis dan titik koordinat terlihat nyata di papan, sehingga konsep lebih mudah dipahami. Selain untuk geotrans atau transformasi geometri ini, alat peraga ini bisa juga digunakan pada materi mencari titik jarak titik, koordinat, dan simetri. Nah, meskipun ini banyak bermanfaat, nah penggunaan alat ini juga memiliki kekurangan dan kelemahan, yaitu proses pembelajaran memerlukan ketelitian tinggi dan waktu lebih lama. Nah, karena menentukan garis, cermin, pusat rotasi, atau arah vektor harus akurat. Nah, setiap siswa perlu mencatat koordinat hasil transformasi secara manual, sehingga tidak sepenuhnya praktis. Nah, selain itu, alat seperti papan magnet memerlukan bahan dan perawatan khusus agar tetap bersih. Nah, kuat menempel dan tidak mudah bergeser. Nah, pada materi tertentu seperti dilatasi diperlukan penyesuaian
Tambahan misalnya penggunaan skala yang tepat untuk menjaga ketepatan hasil. Berdasarkan penerapan alat peraga papan geotras retrodi, dapat disimpulkan bahwa alat ini itu terbukti secara efektif dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep dari geometri transformasi, di mana siswa ini bisa secara langsung melihat bagaimana konsep pencerminan, konsep pergeseran, konsep perputaran, dan juga konsep dari perbesaran atau perkecilan suatu bangun. Dari sisi efisiensi, alat peraga ini praktis digunakan dan juga dapat digunakan secara berulang. Selanjutnya, dari sisi daya tariknya itu muncul dari tampilan papan yang interaktif dan juga melibatkan aktivitas siswa secara fisik sehingga pembelajaran itu akan terasa lebih menyenangkan. Sebagai saran pengembangan dari alat peraga ini itu dapat dibuat versi mini yang terbuat entah itu dari papan magnet ataupun dari akrilik tipis supaya dapat dibawa dan digunakan oleh individu setiap siswa dan tidak hanya dibawa oleh guru di depan kelas. Sekian pemaparan dari hasil proyek alat peraga yang telah kelompok kami buat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.